Perkenalkan, saya Hasnawati, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Takalar, dari UPT SMA Negeri 6 Takalar. Kali ini saya akan adakan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, dengan Ibu Darmawati. Beliau adalah guru mata pelajaran biologi. Percakapan pra-observasi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan saya di aksi nyata modul 23. Bagaimana kabarnya Bu Dharma? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya, saya mengganggu waktunya Ibu. Kali ini saya ingin mengadakan percakapan pra-observasi kepada Ibu. Sebelum saya mengadakan supervisi atau observasi pembelajaran di kelas. Tujuan observasi ini tidak lain untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Olehnya itu, percakapan pra-observasi ini saya lakukan untuk mengetahui bagaimana persiapan awal Ibu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas nantinya. Baik Bu, mungkin pembelajaran yang akan diadakan nantinya ini kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu harapkan nantinya terhadap peserta didiknya? Tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam pembelajaran ini kepada materi ekosistem, di mana di sini setelah peserta didik itu nonton video pembelajaran, itu diharapkan peserta didik mampu memahami konsep-konsep dari ekosistem, serta peserta didik itu dapat menyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan secara mandiri. Oh iya, jadi kira-kira dari tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan nantinya ini, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Area pengembangannya yang ingin dicapai itu adalah siswa itu mampu memahami konsep ekosistem, serta pengetahuannya, kemudian keterampilannya itu peserta didik itu bisa menyusun sendiri rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Oh ya, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai dari pengetahuan itu adalah siswa mampu memahami konsep-konsep ekosistem. Sedangkan area pengembangan keterampilan itu siswa mampu menyusun jaring-jaring makanannya. Ya Bu, kalau begitu mungkin Ibu bisa jelaskan strategi yang bagaimana, ataukah metode, model apa yang akan Ibu siapkan sebelum memasuki pembelajaran nanti? Di dalam pembelajaran khususnya di materi ekosistem ini, model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah PBL. Kemudian metodenya itu nantinya saya rancang, yaitu metode diskusi dan presentasi. Kemudian saya akan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media PowerPoint, kemudian ada juga LKPD, laptop, dan buku-buku paket. Rencana pembelajaran yang Ibu ini tentang ekosistem, kira-kira kapan Bu jadwal pelaksanaannya? Untuk materi ekosistem, insya Allah minggu depan hari Rabu itu di kelas 10-4 pada jam ke 7-8.
baiklah kalau begitu Ibu, insya Allah hari Rabu depan ya, Insya Allah. saya akan mendampingi Ibu. Saya akan melakukan observasi di kelas. Jadi selanjutnya dari perbincangan pra observasi ini, kira-kira Ibu bisa jelaskan apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita ini? Dari pertemuan kita kali ini ya, dari hasil perbincangan kita kali ini, alhamdulillah saya mendapatkan gambaran ya untuk proses pembelajaran saya ke depannya, tentang apa-apa saja atau hal-hal apa saja yang perlu saya siapkan untuk pembelajaran. Saya kira itu. Makasih banyak Ibu ya. Sampai ketemu minggu depan, Insyaallah, di dalam kelas. Semoga pembelajaran Ibu dilancarkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita kembali bersama ya dalam pembelajaran biologi. Setelah kemarin kita sudah melakukan pertemuan yang pertama untuk materi tentang ekosistem ya. Hari ini adalah pertemuan yang kedua untuk kelanjutan materi dari ekosistem. Oke, baik. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan temannya belajar, sekaligus untuk memimpin doa memulai pembelajaran hari ini ya. Oke, minta tolong ketua kelas, silakan disiapkan temannya. Seluruhnya siap, kenal. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, akan kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan semoga di akhir pembelajaran semuanya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu untuk mengecek kehadiran siswa siapa yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir teman hari ini? Ada tuh. Ada? Ada. Siapa yang tidak hadir? Muhammad Syahrir. Muhammad Syahrir. Sakit. Oh, sakit juga. Taujana. Ada lagi? Bisa tanpa keterangan. Nisa tanpa? Baca apa? Ini untuk yang lainnya harus ada keterangan kalau tidak datang sekolah nah ya. Nah, supaya jelas kenapa tidak hadir. Kemudian yang tidak hadir hari ini karena sakit, ya kita sama-sama doakan teman-teman supaya cepat sembuh, bisa kembali lagi belajar. Oke, nah seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran ya, ini selalu kita lakukan, di mana kita harus mereview dulu materi kita yang lalu. Ya. Mereview materi kita minggu lalu. Ya. Nah, minggu lalu itu kan sudah membahas tentang komponen-komponen ekosistem dengan interaksinya. Ya, interaksi komponen ekosistem. Oke. Nah, kalau begitu ya, siapa di antara kalian ya, silakan angkat tangannya. Yang mana itu komponen abiotik?
dan yang mana itu komponen biotik dalam suatu ekosistem. Coba siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, silahkan nak. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah komponen tak hidup. Ya, jadi komponen biotik itu adalah komponen yang hidup dan yang tak hidup itu adalah komponen abiotik. Siapa yang bisa jabarkan yang mana itu komponen abiotik? Yang mana itu komponen abiotik? Udara. Ya, semua angkat tangan nak. Saya Bu. Iya. Silakan. Udara, Ya, udara, air, air, tanah, matahari, matahari, suhu. Kalau komponen yang hidup atau yang biotik? Ya, silakan. Ya, yang hidupnya silakan. belalang, Ya. tikus, capung, dan ular. Kalau kita manusia, ya, kalau manusia masuk tidak itu? Masuk. Yang jelasnya semua komponen yang hidup dalam suatu lingkungan itu atau wilayah yang disebut dengan ekosistem, di mana di dalamnya sudah terjadi hubungan timbal balik antara yang hidup dengan yang tak hidup. Ya, itulah ekosistem. Jadi semua komponen makhluk hidup. Nah, komponen makhluk hidup pun itu ada pembagian berdasarkan fungsinya. Ada yang produsen, ada konsumen, ada iya, produsen. Oke ya, saya kira untuk review sudah cukup ya. Silakan perhatikan dulu ya gambar di atasnya ya. Silakan diperhatikan layar di atas. Ya, ini modelnya bersambung dan kemarin kan sudah kita bahas ya. Oke, nah ini dia gambarnya. Nah, gambar di atas adalah merupakan gambar ekosistem Sawah. iya, ekosistem sawah. Nah, itu sudah ada ciri khasnya banyak sawah ya. Jadi suatu ekosistem itu juga perlu kita ketahui bahwa ada ciri khasnya. Ya. Nah, itu ekosistem sawah. Nah, kita lihat sendiri ada pertanyaan di bawah ekosistem itu. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, konsumen kedua terdapat pada tingkatan tropik keberapa? Ya, yang mana ini? Nah, ini yang akan kita bahas sebentar. Yaitu tentang jari-jari makanan. Nah, rantai makanan dan tropik ya. Nah, pada konsumen kedua terdapat pada tingkatan tropik berapa? Ini kan ada ya petunjuknya, ada produsen, ada konsumen satu, ada konsumen kedua. Nah, ini yang ditanyakan konsumen kedua. Ya, konsumen tiga dan pengurai. Nah, ini konsumen kedua terdapat pada tingkat taraf tropik keberapa? Ya, ketiga. Ketiga. Ada yang lain? Ya? Tidak ada? Iya, karena memang itu sudah benar. Nah, pasti kali itu salah mungkin itu ya kan? Nah, tidak itu sudah benar. Oke, yang kedua, pada rantai makanan di atas yang manakah sebagai organisme autotrof dan heterotrof? Ya, yang mana? Angkat tangan coba. Bagian di sebelah sini lagi. Ya, ini di sini. Nah, kita bagi tugas ceritanya di ini ya, di sini yang mana? Yang mana? Yang mana mau tangannya? Coba. Nomor 2. Oke, autotrof yang mana? Apakah padi? Ya, atau konsumen 1, 2 dan
Tiga atau mulai yang mana? Iya silakan nak. Gitu. Ya. Autotrof seperti padi yang dapat membuat makanan sendiri atau berfotosintesi, sedangkan heterof seperti elang, ular, dan jamur. Iya, pintar kamu sekali. Jadi itu ya. Nah, proses seperti kemarin kan sudah dibahas ya, tingkatan-tingkatan komponen apa fungsinya saja di dalam ekosistem yang bagus. Jadi ini proses sebagai autotrof dan heterotrof itu ya. Ini ya, fungsinya 1, 2, dan 3. Nah, itulah fungsinya mempelajari manfaat ya, mempelajari ekosistem ya, bahwa dalam suatu ekosistem itu semuanya berantai. Jadi termasuk kita sebagai manusia. Jadi kita itu berkewajiban untuk memeliharanya. Ya, itu merusak. Kenapa? Karena akibatnya kembali ke siklus. Lihat sendiri siklus dari atas, ya kan? Oke. Baik. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Hari ini nah, ini dia. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kajian literatur, peserta didik mampu merangkai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Melalui kajian literatur, peserta didik mampu menyusun Iya. Ingat itu, tulis di bukunya. Iya, supaya gampang diingat, tulis bahwa tujuan pertemuan kita hari ini ada dua, yaitu mampu merangkai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Terus yang kedua, mampu ya menyusun piramida ekologi. Oke, silakan diteruskan. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, kita lagi. Nah, ini ada video ya. Ibu kan sudah kirim link video ya. Coba dibuka link video sana. Oke, bisa dibuka link videonya. Silakan dibuka. Ya. Oke. Iya.
Nah, video tersebut adalah merupakan video menjelaskan tentang bagaimana itu ekosistem di dalamnya terjadi suatu rantai makanan, terjadi perpindahan energi. Oke, baik. Karena semuanya sudah menyimak, pasti sudah tahu apa saja yang terjadi di dalam ekosistem sawah. Teman-teman tadi ya. Oke, nah sekarang berdasarkan video yang kamu tonton tadi, berdasarkan video yang tadi anak-anakku tonton, nah ada pertanyaan untuk kita ini. Nah, ini siapa yang bisa menjawab ini? Nomor 1. Ada yang menjawab nomor 2? Siapa yang menjawab nomor 2? Oke, silakan apa namanya nak? Ini kan semua kegiatan kita di dalam kelas itu ada penilaiannya ya. Jadi kalau mau bagus nilainya ya aktiflah di dalam kelas pada saat pembelajaran. Oke, silakan nak. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ibu, jelaskan apa itu aliran energi. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Coba diulang. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Oh iya. Oke, jadi aliran energi adalah merupakan aliran perpindahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke, jadi itu bentuknya kalau menurut siapa nama tadi kan? Islamiyah. Ya, Islamiyah. Oke. Ada yang jawaban lain? Yang nomor 1 ada? Oke. Siapa namanya? Siapa? Sahra, Islamiyah Sahra. Oke, silakan nak. Nomor 1. Nomor 1, jelaskan apa itu aliran energi. Jawaban yang terdapat kepada saya, aliran energi adalah material searah linear melalui makan dari satu trofi ke trofi tingkat lainnya. Oke, jadi suatu jalur pendahan makan dan dimakan melalui tingkat trofi ke tingkat trofi berikutnya. Oke, bagus. Jadi jawabannya benar semua ya. Jadi aliran energi itu adalah perpindahan, ya perpindahan energi dari satu tingkat trofi ke tingkat trofi berikutnya dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya itu adalah perubahan ya. Oke, silakan nomor 2. Pintar semua ya. Pertanyaannya adalah Ya. bagaimana cara makhluk hidup mendapatkan energi? Iya, bagaimana caranya? Bisa dilihat bahwa aliran energi berpindah sesuai urutan perpindahan rantai makanan. Energi berawal dari matahari, lalu pindah ke produsen, pindah ke konsumen primer, lalu berpindah sampai ke konsumen terakhir. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, jadi sesuai gambar, sesuai video tadi ya, bahwa tadi itu kan ada mulai dari matahari, cahaya matahari ditangkap oleh si produsen, ya di situ terjadi pengolahan energi, ya. Kemudian dari produsen ke konsumen sampai ke tingkat pengurai, ya akhirnya kembali ke tanah digunakan lagi kembali oleh si tumbuhan. Oke, alhamdulillah hari ini bagus sekali ya. Baik, sekarang siapa yang mau memberikan pertanyaan tentang video tadi? Atau siapa ya? Siapa tahu ada yang tidak dipahami, ada yang mau diketahui, silahkan ditanyakan. Siapa yang mau bertanya tentang video tadi? Ya, ada yang mau ditanyakan tentang video tadi? Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Silahkan lihat lagi videonya. Ada yang menanyakan? Silahkan. Kelompok 5. Kemarin kan sudah dibagi kelompoknya ya. Masih berlanjut kelompoknya hari ini ya. Kelompok 5 ada pertanyaan?
Silakan ditulis-tulis apa yang mau ditanyakan. Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan dibuka di papan ya. Iya, silakan kakak duluan. Ya. Apa itu mikroorganisme dan insek? Apa itu Organisme dan insek. organisme dan apa? Insek. Apa insek? Terus apa lagi? Ya. Bagaimana cara kerja aliran energi? Bagaimana cara kerja aliran energi? Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Kelompok lain? Ya? Oh ya, nanti kelompok lain yang menjawab ya. Oke. Nah, karena kelompok sudah saya bagi, ya, jadi masih tetap kelompoknya ya, masih bisa pakai yang kemarin. Ini ada dua masalah di atas, harus dicari solusinya, ya. Jadi sebentar silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian ibu bagi LKPD. Jadi masalah yang di atas itu ditulis di dalam LKPD-nya ya. Kemudian silakan bertemu dengan temannya mendiskusikannya. Oke. Ya, jadi tidak usah berpindah tempat karena semua sudah duduk berkelompok ya. Oke, jadi ibu bagi LKPD-nya. Nah, ini ada materinya juga, ibu sudah printkan. Ada materi di dalamnya, bisa menjadi tambahan literatur. Oke. Kelompok 3 ya. 4. Oke, jadi coba dibaca itu langkah-langkah kegiatannya ya. Ada ibu cantumkan di dalam langkah-langkah kegiatannya. Sudah? Ini baik caranya ada depan kelompoknya. Ya, kosongkan dulu. Buka kelompoknya mana?
Oke, jadi bagi hasil waktu eh, 15 menit ya. Jadi setelah diskusi akan melakukan lagi presentasi seperti kemarin. Dan ini bagiannya kelompok berapa? 3 ya? Iya. 3, 4, 5. Aku ini belum dia. Ada siapa yang gambar nomor 1 jelaskan ini mana kelompok berapa kita? 3. Berarti kita gambar nomor 3. Oh iya. Ini sih yang kita bikin kan? Ini jelas
Jangan lupa itu di atasnya deh. Itu sudah diganti di atas. Jadi saya kita. Hei, ada nomor apa nak? Oh, ayo juga. Sini, ya. Oke, lagi. Berapa menit ya? Sedikit, nah. Ya. Ya.
Dialognya lagi sama ya, karena di sini kan yang dipakai ini cuma sen. Nah, sisanya itu disatukan ke dikata politik berikutnya. Jadi sedangkan itu berapa energi? Iya. Ada. Jadi berarti di sini ya, itulah yang didapat oleh si iya. Terus ya, ada kecuali kalau memang ada di atas dalam ya. Dan cuma sampai tingkat berapa? Sudah? Kelompok berapa? 4 sudah. Oke. Tuh, sambil cek kembali sambil menunggu teman yang belum selesai. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah. Ya. Kelompok 2 ya, belum. Oke, dulu temannya yang belum ya. Sambil dicek hasil diskusinya. Ya.
mempresentasikan ya. Oke. Jadi kita ulang lagi ya. Kemarin yang mempresentasikan itu kan kelompok 1 ya. 1, 2, kemudian 3. Nah, yang mempresentasikan hari ini kelompok 3 dan kelompok 5. Kemudian kelompok 4 dan kelompok 5. Kemudian yang lain yang akan mengajukan pertanyaan lagi. Ya, jadi kita balik lagi ya. Kita buka. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang akan memberikan pertanyaan atau mungkin ada solusi atau apa semacamnya ya. Sanggahan bisa ditujukan ke kelompok yang sedang melakukan presentasi ya. Ya Bu. Oke, karena semua sudah selesai ya. Ibu persilakan kelompok 3 ya, selalu kelompok 1. Oke, apa dulu temennya? Berikan semangat bagi mereka. Ya, oh 4 ya. Kelompok 4. Agak maju sedikit lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini karena kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang aliran dan jajan makanan. Ya, dari sini kamu. Ya, menghadap ke sini. Iya, supaya bagus dilihat. Oke. Iya. 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 Oke, silakan presentasi. Tuliskan nama makanan beberapa pada tempat yang menjadi makanan di atas. Sesuai dengan kelompok. Pohon, belalang, kakak, tikus, ular, ular. Ya, coba diulang dengan suara yang nyaring. Bikin pecah tembok ini tidak masalah. Ayo. Ya, bisa sedikit tak? Tuliskan nama makanan beberapa pada tempat yang menjadi makanan di atas. Sesuai dengan kelompok. Pohon, belalang, kakak, tikus, ular, ular. Coba diperhatikan gambar nomor 4. Silakan. Apa jawabannya? Coba. Pohon, belalang, pohon dimakan belalang. Ya, makanya minum temanmu kok belalang maksudnya? Ya. Kakak dimakan
sebagai pemenuhan kebutuhan pasar sebelum disalurkan dan diterima oleh konsumen. Nomor 2, konsumen merupakan pemakan produsen atau kebutuhan dan biasanya disebut dengan konsumen sekundar. 3, konsumen sekunder, organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya atau trofik 2. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimakan oleh hewan lain. 4, konsumen tersier yang memakan konsumen tingkat kedua, misalnya burung elang pemakan ular atau burung kala-kala. Oke. Terus Pada gambar piramida energi di atas terdapat energi yang diterima oleh tikus, ular, dan elang secara berurutan. itu dilanjutkan nanti kelompok 5. Oke, jadi gimana? Coba dilanjutkan ke kelompok 4. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kronologinya Silakan yang ada yang bertanya silakan. iya. Ya, silakan. Siapa yang mau membuka pertanyaan? Saya Bu. Ya. Apa itu piramida ekologi? Apa itu piramida ekologi? Piramida ekologi merupakan gambaran dari susunan antartropis yang didasarkan pada kepadatan, berat, kering, populasi, serta kemampuan dalam menyimpan energi di setiap tropiknya. Fungsi dari piramida ekologi ini adalah guna menunjukkan gambaran dari perbandingan antar tropik dalam suatu ekosistem. Ada tiga macam piramida ekologi. Berikut piramida jumlah, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah dari setiap individu pada setiap tingkat tropik dalam ekosistem tertentu. Pada umumnya piramida jumlah tersebut berbentuk lebih menyempit ke atas serta organisme pada piramida jumlah mulai dari tingkat tropik dari yang terendah hingga tertinggi. 2. Piramida biomassa. Piramida ini menggambarkan mengenai berkurangnya transfer dari setiap energi pada setiap tingkat tropik pada suatu ekosistem tertentu. Bentuk dari piramida biomassa biasanya mengecil ke arah puncak, akan tetapi juga dapat berbentuk terbalik. Piramida energi. Piramida ekologi terakhir ialah piramida energi yang menggambarkan mengenai hilangnya energi ketika perpindahan energi makanan terjadi di setiap tingkat tropiknya. Piramida energi ini mampu memberikan gambaran yang paling akurat mengenai aliran energi pada suatu ekosistem. Ya, dari mana kelompok 1? Ya, jadi tadi dijelaskan kelompok berapa? 4 bahwa piramida ekologi itu terdiri dari berapa? 3 bagian. Piramida apa saja? Energi, Ya. Lagi? piramida jumlah, piramida biomassa, dan piramida energi. Iya, jadi itu sudah diulang kembali ya, bahwa piramida ekologi itu terdiri dari piramida jumlah, ya, piramida biomassa dan piramida energi. Ya, sudah jelas tadi, sudah dijelaskan lagi apa itu piramida jumlah ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada ya, silakan. Iya, silakan bertanya. Apa fungsi energi bagi manusia dan makhluk hidup? Apa fungsi energi bagi makhluk hidup? Iya, kita akan berbicara tentang energi ya. Jangan sampai kita nggak tahu apa itu fungsinya. Oke, silakan.
Ya. Aliran energi. Energi merupakan kemampuan untuk dapat melakukan suatu pekerjaan serta menyebabkan perubahan-perubahan pada beberapa hal. Oke, sampai yang bertanya ya, ke kelompok 5. Ya. Oke, jadi itulah energi. Energi itu merupakan sumber ya. Kita bisa beraktivitas itu kan energi ya. Iya, jadi harus tahu apa itu energi dan sudah dijelaskan tadi. Oke, ada lagi kelompok. Ya, silakan kelompok satu lagi. Kelompok yang lain, coba mana pertanyaannya? Ya, satu dulu ya. Biarkan dulu lewat ini. Oke. Coba jelaskan perbedaan rantai makanan dan jari-jari makanan. Jelaskan itu apa itu rantai makanan dan jari-jari makanan. Jari-jari makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang bukan tinggi tetapi saling berhubungan di ekosistem sehingga membentuk semacam jari. Sementara rantai makanan adalah proses makan memakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu untuk kelangsungan hidup masing-masing dalam suatu ekosistem. Ya, benar? Ibu. Oke, bentar. Sama lagi kalau berapa? Ya, gantian ya. Bagus ya. Silakan kelompok 3. Apa itu tingkatan tropik? Ya, kita sudah membahas tentang tingkatan tropik. Oleh karena itu, apa itu tingkatan tropik? Silakan. Tingkatan tropik. Tingkat tropik dalam rantai makanan adalah posisi suatu organisme dalam aliran energi dari produsen hingga konsumen tingkat lebih tinggi. Bisa sedikit suara tenang dulu. Tingkat tropik dalam rantai makanan adalah posisi suatu organisme dalam aliran energi dari produsen hingga konsumen tingkat lebih tinggi. Mana? Kelompok 1, kelompok 3. Oke, jadi tingkatan tropik itu adalah posisinya ya. Iya, posisinya di mana dia berada pada satu rantai makanan. Oke, kelompok berapa lagi? Iya. Oke, jadi semuanya sudah dapat bagian semua ya. Sisa kelompok 2, silakan. Apa perbedaan rantai makanan dengan jari-jari makanan? Ya. Apa perbedaannya? Oh ya, silakan diulang kembali. Bisa suaranya enggak? Makanan adalah kumpulan dari sehingga membentuk semacam jari. Sementara rantai makanan adalah proses makan Ya,
satu rantai makanan utuh. Tumbuhan dalam aliran energi rantai makanan berempati trofik pertama sebagai autotrof. Akan tetapi, sapi adalah hewan herbivora yang memakan rumput dan karnivora adalah makhluk hidup yang akan memakan hewan herbivora seperti sapi. Dua, rantai makan parasit. Rantai makanan akan terjadi apabila muncul interaksi antar organisme dalam ekosistem yang memiliki hubungan dengan parasitisme. Contohnya seperti rantai makanan pada jamur dengan akar pohon. Tiga, rantai makanan pengurai. Pada rantai makanan pengurai, organisme yang sudah mati akan tetap memiliki energi yang memiliki fungsi sebagai sumber energi bagi pengurai. Organisme yang termasuk dalam pengurai adalah jamur, bakteri, dan algae. Ya, mana? Oke, ya. Oke, tidak ada yang bertanya? Oke, nanti gilirannya lagi kelompok 4 ya. Silakan ditutup kelompok 4 ya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dari yang dilakukan pada ini dan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan kelompok 4. Itu tadi ya, pembahasan dari kelompok 4 dan sudah dijawab semua pertanyaan. Oke, silakan kelompok 5. Jadi kelompok 5 silakan di situ saja di tempatnya nanti. Oke, kelompok 5. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang ekosistem dan aliran energi. Pada gambar piramida energi di atas, tentukan energi yang diterima oleh tikus, ular, dan elang secara berurutan. Jika energi yang terdapat pada padi adalah 1000 unit energi, padi memiliki 1000 unit energi, maka tikus memiliki 100 unit energi, ular memiliki 10 unit energi, dan elang memiliki 1 unit energi. Apa itu mikroorganisme dan insekta? Bagaimana cara perjalanan energi? Ya, silakan dibesarkan suaranya. Satu orang saja yang membaca. Apa itu mikroorganisme dan insekta? Makhluk hidup sederhana yang terbentuk dari suatu atau beberapa berupa tumbuhan atau hewan yang biasanya hidup secara parasit maupun saprosit. Bagaimana cara kerja aliran energi? Aliran energi dimulai dari cahaya matahari yang kemudian diubah oleh produser menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa-senyawa organik
fokusnya itu dapat hanya beberapa persen ya. Jadi pada umumnya itu setiap tingkatan tropik itu hanya menggunakan 10%. Jadi sisanya itu diberikan atau diberikan ke tingkat tropik tertentu. Makanya seperti itu ya, 1000 dikali 10% dapatnya Dari 100.000 ya dengan 100 100 ya. Ya, 100. unitnya 100 energi ya. Ya. Oke, yang lain paham nggak? Kenapa itu bisa? 1000 ke 100, 100 ke mana? Ke 10 10 ke 1. Ya itu tadi caranya ya, paham? ya. Oke, silakan lanjutkan pertanyaan berikutnya lagi. Coba jelaskan kembali apa itu Mikroorganisme. Makhluk hidup sederhana yang terbentuk dari suatu atau beberapa sel berupa tumbuhan atau hewan yang biasanya hidup secara parasit maupun Maupun mana yang sampai bertanya? Oke, kelompok satu lagi yang bertanya. perbedaan dari mikroorganisme dan Apa itu perbedaan mikroorganisme dengan insekta? Tadi sudah, mikroorganisme itu adalah merupakan suatu organisme yang berukuran sangat kecil ya. Itu mikro, namanya saja mikro, berarti kecil. Kalau insekta apa itu insekta? Insekta. Kalau ini kayaknya karena baru kita masuk yang belum paham, masuk di materi insekta, itu hewan, insekta, hewan yang tak bertulang belakang. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lainnya? Ya di sini dulu, ya. Kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Silakan. bagaimana cara pembagian energi. Oh ya, itu tadi ya. Bagaimana pembagian energi tersebut? Bagaimana? Selain lagi. Coba diulang lagi ya. Jadi, energi yang terdapat pada padi adalah 1000
dan musnah salah satu ataupun beberapa organisme. Seperti halnya pada rantai makanan, tingkat trofik pada jaring-jaring makanan pun terjadi. Tingkat trofik adalah pengelompokan dari organisme sesuai dengan posisinya dalam rantai makanan. Ya, gimana? Oke ya? Oke. Ada lagi bertanya? Sudah? Sudah ya? Oke, jadi saya kira itu sudah cukup banyak sekali pertanyaan tadi, mulai dari kelompok 4 sampai kelompok 5. Dan ini sudah mewakili semua ya. Jadi yang tidak terbagi yang mempresentasikan, yaitulah tadi untuk mencocokkan hasil kerjanya dengan si materi ini ya. Jadi saling bertukar pikiran ya. Oke, silakan itu tuh kelompok 5 ya. Oke. Sekian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bagi yang Nah, baik, itulah tadi pemaparan dari dua kelompok ya. Cukup menarik ya. Semua dapat bagian untuk melakukan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan, dan kelompok masing-masing kelompok penyaji juga sudah menjawab dengan baik ya atas semua pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Baik, itu saatnya sekarang kita simpulkan materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kelompok siapa? Ya, kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3. Ya, simpulkan. Kesimpulannya adalah rantai makanan adalah serangkaian proses makan yang dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat dalam urutan konsumen dan dekomposer bermulat untuk seluruh makhluk hidup. Nah, itu kesimpulan dari kelompok 3 ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Selain itu, ada lagi? Satu orang lagi? Kita minta satu orang lagi. Ya, silakan. Kelompok Ketiga bentuk menerima bola. Ada bentuk menerima bola. Jari-jari makanan adalah ya. kumpulan dari makanan yang tumpang tindih tetapi saling berhubungan di ekosistem sehingga membentuk semacam jaring. Sementara rantai makanan adalah proses makan-memakan Ada permainan bola basket. untuk kelangsungan hidup masing-masing dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, Tingkat trofik berdasarkan nomor 1, 2, 3, dan bagaimana cara memainkan bola basket? bisa sebagai pemenuh Bagaimana cara memainkan bola basket? memakan produsen atau tumbuhan. Konsumen Bagaimana sekunder cara memainkan bola basket? yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Konsumen tersier adalah Berdasarkan peraturan. tingkat kedua. Oke, lengkap sekali kesimpulannya. Oke. Jadi itulah tadi dua kelompok menyimpulkan tentang materi kita hari ini ya. Iya, Bu. Cukup bagus. Nah, bagaimana Iya. proses pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan. Nah, semua sudah paham? Jika ada yang masih belum dipahami boleh ditanyakan kembali ya. Ya, ini kayaknya jadi satu kali lagi kita beri upload untuk kita semua hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, Ibu berikan penguatan materi hari ini ya. Dan oke, apa? Desi. Pasir satu. Berdasarkan tentang Nah, ini dia. Ya. raket atau besi. Energi adalah merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi itu fungsinya energi tadi ya pertanyaan. Apa fungsi energi? Ada empat cara menuju raket. Kerja. Nah ini Badan energi ya, tidak dapat diciptakan. Ini hukum termodinamika. Ya, tidak dapat diciptakan
tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah. Ya, pertanyaan apakah dari satu bentuk ke bentuk lain bisa diubah berarti ya? Oke. Nah, kemudian dari satu energi ke energi lain. Energi pertama yang dapat diubah oleh potensial menjadi energi potensial. Nah, ini perubahan energi potensial itu menjadi energi potensial. Dalam bentuk karbohidrat, kita kan bisa membentukkan makanan, makanan karbohidrat. Kemudian diubah oleh hewan ke manusia menjadi energi panas dan energi gas. Makanya kita bisa mengaktifkan energi tadi. Oke. Selanjutnya ada makanan ya. Jadi energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya melalui makan dan dimakan. Ya. Nah, orang mendapatkan energi dari memakan tanah. Kira juga jelas semua ya. Dari produsen ke konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan sampai ke berapapun, sampai kemudian ke pemurai. Ya semua manusia malam hidup itu akan mati. Jangan diurai oleh pemurai. Dekomposer. Oke, lanjut lagi ya. Nah ini contohnya ya, sudah paham ya contohnya? Oke, kemudian ini jaringan makanan. Jadi gabungan dari beberapa rantai makanan. Oke, itulah rantai makan. Oke, kita lagi. Contohnya banyak kan jaringan rantai makanan. Ada berapa rantai makanan itu? Coba hitung. Coba dihitung. Ada 9. 1, 2. Apa pengertian Ya, banyak nanti itu kembali. 11. Ya, ada 11, 12 semua. Oke. Kemudian ini piramida dulu tadi, ya. Adalah susunan tingkat tropik, ya. Kemudian atau tingkatan nutrisi secara berurutan menurut rantai makanan atau rantai makanan secara keto. Jadi paham ya? Ini piramida, piramida, gula, energi dan biomasa. Menunjukkan organisme pada setiap tingkatan tropik. Itu piramida jumlah. Namanya kalau piramida biomasa berarti berat kerja setiap tingkatan tropik. Nah, sama halnya dengan energi itu jumlah energi yang digunakan dalam setiap tingkatan tropik. Nah ini gambarnya ya. Jadi kalau piramida jumlah itu semakin mengecil. satu yang tersusun ya. Satu Sudah paham sudah ya? Ada yang ditanyakan? Sudah. Ya. Oke. Jadi berdasarkan tadi pemaparan teman kita dengan penguatan materi yang diberikan oleh Ibu, ya, alhamdulillah semua sudah paham. Oke, silahkan kerja soal evaluasi ya. Kirim di grup, karena di grup Ibu kirim. Silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit. bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas materi tentang ekosistem ya, yaitu pada
wabarakatuh. Siap, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali hari ini kita bertemu di percakapan pasca observasi. Saya Hasnawati, calon guru penggerak angkatan 9. Untuk kali ini saya masih bersama dengan Ibu Darmawati, guru mata pelajaran biologi, dan bersama Ibu pendamping praktik pengajar Ibu Suwati SPD MPD. Di percakapan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan jalannya observasi observasi di kelas yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baiklah Bu, yang pertama saya mau tanyakan di sini, setelah melakukan observasi pembelajaran di kelas, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya dalam proses pembelajaran ya sebagai guru saya memang saya senang. Alhamdulillah saya sangat merasa senang sudah melakukan proses pembelajaran di Kira-kira mungkin Ibu bisa ceritakan ya dalam pembelajarannya, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, ataukah kira-kira apa ya, tahapan-tahapan apa saja yang Ibu telah lakukan dalam pembelajaran di kelasnya? Berbicara tentang tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan pengembangan ya, yang jelasnya sebelum proses pembelajaran itu saya terlebih dahulu menyusun modul ajar, kemudian LKPD ya, termasuk LKPD-nya yang akan nanti saya berikan kepada siswa saya di dalam kelas. Nah, kebetulan itu yang saat ini ya, itu adalah materi tentang ekosistem. Nah, di mana di sini saya berharap saya menginginkan bahwa peserta didik saya itu bisa memahami konsep-konsep tentang ekosistem dengan peserta didik saya itu bisa terampil membuat sendiri, merangkai sendiri jaring-jaring makanan dengan rantai makanan secara mandiri. Itu saya. Berarti saya bisa tangkap ini area pengembangan Ibu pada proses pembelajaran itu adalah pengetahuannya, di mana di sini siswa dituntut untuk memahami bagaimana konsep ekosistem. Sedangkan yang kedua, area pengembangan Ibu adalah di keterampilan. Bagaimana siswa itu merangkai secara mandiri ya, jaring-jaring makanan. Namun Bu, begini ya, dari kegiatan pembelajaran Ibu, kira-kira apakah Ibu ini sudah merasa berhasil? Ataukah kira-kira ada kendala yang dihadapi Ibu dalam proses pembelajarannya? Kalau kendala sudah pasti ada, ya, sudah pasti ada. Dimana saya amati ketika saya dalam melakukan proses pembelajaran di kelas itu, siswa itu ya, peserta didik saya itu masih ada yang kurang aktif, jadi tidak sepenuhnya aktif, tetapi masih ada yang kurang aktif, khususnya dalam misalnya presentasi, diskusi. Ya, jadi ya itu tadi masih ada yang kurang aktif dalam kelas. Mungkin kendalanya tadi karena masih ada siswa yang kurang aktif ya dalam pembelajaran. Kira-kira Ibu bisa jelaskan kira-kira apa sih kendalanya sampai ada siswa yang kurang aktif itu? Kendalanya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, apalagi dalam hal berdiskusi ya, atau
presentasi itu masih ada siswa yang tidak aktif. Terkadang mereka itu mengatakan bahwa saya nggak mau ini, saya nggak mau sama dengan dia, saya tidak mau berteman dengan dia. Nah, dan pada saat itu melakukan diskusi mereka itu tidak berkolaborasi dengan baik. Nah, jadi mungkin saya tidak mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gayanya mereka, sesuai dengan minatnya mereka, sehingga pada saat proses pembelajaran itu berlangsung seperti ya itu tadi, sebagian aktif sebagian tidak. Saya kira itu. Jadi kesimpulannya mungkin terjadi ada siswa aktif karena belum sepenuhnya mengikuti gaya belajar siswa. Ya, itu. Kalau demikian Ibu, kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk mengatasi hal-hal yang tadi yang adanya siswa yang tidak aktif? Mengatasinya adalah dengan cara saya mengubah peserta didik itu dalam berkelompok ya, misalnya dengan cara yang mengikuti bagaimana gayanya ya, bagaimana gaya belajar mereka, yaitu dengan cara berdiferensiasi ya, yaitu mengikuti minatnya, gaya belajarnya siswa, sehingga mereka merasa nyaman dalam berdiskusi, merasa nyaman dalam melakukan presentasi, berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Ya. Kalau demikian, semoga apa Ibu Dar harapkan itu bisa terwujud ya, sehingga pembelajaran di kelas semua siswa pembelajarannya bisa secara aktif. Ya. Terima kasih atas jawaban yang dikemukakan oleh Ibu Dharma. Semoga harapan Ibu Dharma ke depannya tentang pembelajaran di kelas dan aktivitas siswa bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Suwati selaku guru pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atas pasca observasi yang kami lakukan, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan ini memberikan tanggapan tentang bagaimana proses coaching ya pasca observasi. Nah, tadi saya lihat sudah sangat sempurna dalam artian mulai dari awal perbincangan itu pasca observasi itu sudah menyampaikan tujuannya, sudah menyampaikan apa yang didialogkan ini nantinya, dan cara memprobing atau teknik-teknik bertanya itu sudah sangat dimengerti oleh coachingnya begitu. Jadi saya anggap jempol dalam refleksi ini, dan format-format yang digunakan untuk merefleksi itu sudah jelas. Mungkin menggunakan F4 ya, feelingnya atau apa metode apa tadi, atau pula apa yang F4 ya, iya. Jadi terlihat bahwa perasaannya bagaimana, itu kan kebutuhan manusia, perlu ditanya apa yang dirasakan, mungkin merasanya senang atau rasanya kurang yakin atau seperti apa, karena kebutuhan manusia itu ingin dimengerti. Nah, kalau ibu meminta mereka merasakan apa, berarti ibu ingin memahami apa kondisi yang dialami. Itu luar biasa. Nah, saya rasa perbincangannya kalau mungkin di luar dari pendidikan ini bisa lebih digali lagi ke depannya, agar permasalahan yang dihadapi itu sampai betul-betul detail untuk ditemukan solusinya. Kayak yang tadi tuh ingin mengembangkan diri berdasarkan gaya dan minatnya ya. Jadi mungkin bisa ibu memprobing lagi gimana mengidentifikasi gaya dan minatnya. Apakah betul guru itu sudah tahu minatnya anak-anak itu apa? Kalau misalnya belum, berarti ibu akan memikirkan minat mereka. Cara saya menggali minat mereka itu bagaimana, itu mungkin. Tapi saya sejauh ini luar biasa, sudah terarah. Terima kasih sudah melaksanakan ini dengan baik. Demikianlah percakapan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dharma sebagai guru mata pelajaran biologi, kepada Ibu Suwati selaku pengajar praktik kami. Demikianlah hasil percakapan kami hari ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.